Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auliana Dita Putri, mahasiswi Universitas Penjasakti Bekasi dengan program studi Pendidikan Ekonomi reguler semester 2 pagi. Guna memenuhi proyek UTS, di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang berjudul Kapasitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi untuk mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Alam dengan dosen mengampu Karyadi SPD MM. Masuk ke pembahasan mengenai sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan kunci dalam pengembangan suatu perusahaan, organisasi, maupun sebuah negara. Karena dengan kemampuan dan potensi sumber daya manusia, setiap negara akan mempengaruhi tingkat kemajuan yang sangat signifikan. Di sini sumber daya manusia diartikan secara mikro dan secara makro. Secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan SDM secara makro adalah penduduk di suatu negara yang sudah memasuki usia kata kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Di sini ada tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerjaan Pasal 1. Tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan bukan tenaga kerja yaitu mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan bekerja. Dalam hal ini, bukan tenaga kerja adalah penduduk yang berusia di luar usia kerja, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 65 tahun. Contoh dari bukan tenaga kerja ini adalah para lansia dan anak-anak yang belum mempunyai kemampuan untuk bekerja, dan anak lansia sudah tidak mampu lagi bekerja karena umurnya yang sudah melampaui batas orang yang bekerja di Indonesia, terutama yang di Indonesia. Nah, dari sisi tenaga kerja, penduduk dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja ini dibagi lagi menjadi dua, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja yang berusia 15 tahun sampai 65 tahun yang sedang bekerja, mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Itu termasuk itu yang termasuk angkatan kerja. Sedangkan bukan angkatan kerja yaitu golongan penduduk berusia kerja yang tidak bekerja dan mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan, serta yang menerima pendapatan tetapi bukan suatu imbalan langsung dari proses produksi. Contoh dari bukan angkatan kerja yaitu mahasiswa, ibu rumah tangga, dan para penganggur sukarela. Nah, jadi bukan angkatan kerja yaitu mereka yang sebenarnya di usia produktif untuk kerja namun mereka tidak bekerja. Lalu pengangguran dibagi menjadi dua, yaitu pengangguran terbuka dan setengah menganggur. Pengangguran terbuka dan setengah menganggur. Nah, kalau setengah menganggur ini dibagi menjadi dua, yaitu penganggur kentara dan setengah menganggur tidak kentara. Nah, contoh penyediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia perbankan syariah. Jadi beberapa strategi yang telah dilakukan perbankan syariah pada tahun 2012 antara lain memanfaatkan jaringan dan sumber daya manusia bank induk dalam melakukan analisa pembiayaan yang relatif lebih kompleks seperti korporasi dan atau manajemen risiko sepanjang masih diakomodasi pemenuhan prinsip syariahnya. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia terutama untuk aktivitas penjualan merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia perbankan syariah, Bank Indonesia akan melanjutkan kerjasama dengan ICDIF, LPPI melalui dukungan program pelatihan dan pendidikan kepada sumber daya manusia perbankan syariah yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan atau kompetensi teknis operasional serta kemampuan analisis dan dalam pemasaran produk perbankan syariah yang berbasis prudential dan syariah completion. Jadi kesimpulannya bahwa bisa kita tarik bahwa sumber daya manusia adalah suatu kunci, suatu sebuah aset utama, bahkan lebih dari sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipat gandakan.
dikembangkan, dan juga bukan sebagai sebaliknya sebagai liability atau beban cost. Di sini perspektif sumber daya manusia sebagai investasi bagi institusi atau organisasi yang lebih terbuka. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.